Selamat datang di kelas Misarah. Di kelas Misarah kali ini kita akan belajar bersama tentang perpindahan kalor. Ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu konduksi. Apa yang akan terjadi jika sendok besi diletakkan pada cangkir yang berisi air panas? Tentunya sendok besi pun kelamaan akan panas. Apa yang akan terjadi jika kita memegang pegangan wajan yang terbuat dari besi dan wajan itu sedang dipanaskan? Maka kita akan juga merasakan panas ketika kita memegang pegangan besi. Nah, mengapa itu semua bisa terjadi? Perhatikan perpindahan kalor dari api ke logam. Kalor berpindah dari api ke logam. Partikel logam yang paling dekat dengan api bergetar lebih cepat. Kemudian getarannya merambat ke partikel sebelahnya dan begitu seterusnya. Kalor berpindah, tetapi partikel tidak ikut berpindah. Nah, perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel bahan disebut dengan konduksi. Biasanya konduksi terjadi pada zat padat, khususnya logam, yang dapat menghantarkan panas. Beberapa contoh pemanfaatan konduksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada termometer. Ujung termometer yang biasanya bersentuhan dengan tubuh kita juga terbuat dari logam. Wajan terbuat dari logam, biasanya terbuat dari aluminium atau baja, karena logam adalah penghantar kalor yang baik. Nah, supaya tangan kita juga tidak terasa panas, maka pada gagang wajan dialasi dengan bahan yang bersifat isolator atau bahan yang tidak dapat menghantarkan kalor, misalnya plastik. Pada setrika juga menerapkan penghantaran kalor secara konduksi, yaitu pada bagian alas setrika yang terbuat dari logam. Penghantaran kalor yang kedua, yaitu konveksi. Pernahkah kalian melihat air yang dididihkan? Atau melihat dari dekat bagaimana dan apa yang terjadi? Gelembung-gelembungnya berputar seperti apa pada air yang dididihkan? Perhatikan peristiwa berikut. Ketika air dipanaskan, maka bagian air yang mendapatkan kalor akan memuai, volume bertambah, dan massa jenis mengecil, sehingga akibatnya akan bergerak naik ke atas. Ketika sampai ke bagian atas, suhu tidak sepanas seperti di bagian bawah, maka volume air akan menyusut dan massa jenis bertambah, sehingga air akan kembali bergerak turun. Perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat disebut konveksi. Nah, peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau gas. Terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Nah, arus konveksi dapat kalian temui pada peristiwa angin laut. Nah, angin laut ini biasanya terjadi pada siang hari. Nah, pada siang hari, udara di atas daratan itu terasa jauh lebih panas. Karena lebih panas, maka terjadi peristiwa pemuaian, volumenya akan semakin bertambah, massa jenisnya semakin kecil, sehingga udara di atas daratan akan naik ke atas. Kemudian dia akan bergerak naik ke sini, dan kemudian udara dingin dari laut, dia juga akan bergerak, sehingga terjadi arus konveksi. Nah, selain pada angin laut, peristiwa konveksi juga terjadi ketika adanya kebakaran. Udara di atas api ini juga akan mengalami pemanasan, kemudian ada pemuaian,
massa jenisnya bertambah, kemudian dia akan naik ke atas dan bergerak di atas ini. Nah, kemudian maka dari itu ketika terjadi kebakaran sangat disarankan kalian bergerak di bawah. Kenapa? Karena di sini ada aliran udara yang tidak panas. Ada di sini dan itu jauh lebih aman. Dan di peristiwa ini pun juga terjadi aliran arus konveksi. Kemudian contoh yang lain misalnya pada balon udara. Udara di atas api juga mengalami pemanasan, memuai, massa jenisnya bertambah sehingga dia akan naik ke atas. Kemudian ketika sampai di atas, udara yang menjadi jauh lebih dingin dan kemudian akan bergerak ke bawah sehingga terjadi juga arus konveksi. Ini adalah peristiwa perpindahan kalor karena konveksi. Nah, kita akan bahas yang ketiga, yaitu radiasi. Kalian ketika berkemah pada malam hari pasti sering ada api unggun ya, dan kalian bisa merasakan panas dari api tersebut. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium atau perantara. Nah, bagaimana perpindahan kalor itu bisa terjadi? Nah, kalor berpindah melalui gelombang elektromagnetik, sehingga tidak dibutuhkan medium untuk merambat. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Nah, setiap benda itu pada umumnya dapat mengeluarkan radiasi, termasuk juga manusia. Maka dari itu ketika dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, termometer yang digunakan adalah termometer inframerah. Prinsip dasarnya adalah menggunakan perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sekarang tentukan jenis perpindahan kalor pada gambar berikut. Kira-kira terjadi perpindahan kalor apa saja ya? Dan ternyata tidak hanya satu. Perpindahan kalor yang terjadi pada gambar berikut ada 3, yaitu radiasi. Jadi dari api sini terpancar secara radiasi, kemudian dari api ke wadah ini, misalnya pada panci, itu terjadi konduksi. Kemudian ketika panci di dalamnya berisi air, itu terjadi konveksi. Jadi ada 3 perpindahan kalor pada gambar berikut. Demikianlah penjelasan tentang perpindahan kalor. Pastikan saksikan video kelas Misara dan subscribe. Terima kasih.